Atau bahasa kita gitu. Bahasa hitam mah. Bahasa hitam itu ya. Ya kalau diundang sama Abdul sebenarnya nervous Kalau ya. begitu. Sama podcaster yang udah punya brand di salah satu kota Parang Sidimpon itu udah luar biasa gitu ya. Sedangkan Abdul tadi buka topik masalah tentang mau buat podcast. Iya. Jadi ini aku jujur pribadi nervous tuh. Nervous ya karena Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So man, hari ini kita ngundang orang lagi ya. Gini nih, saya ceritain kenapa saya bisa ngundang orang ini. Jadi kemarin waktu kita ngobrol sama Hasmar ya, kalau teman-teman masih ingat, Hasmar ngasih tunjuk ke saya, Bang, ternyata ada juga orang yang pengen buat podcast di Padang Sidimpuan. So that's why dari itu saya nanyain Hasmarnya, siapa tuh Mar? Dan inilah dia orangnya. Welcome my bro, Bang Raja. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti jawabnya balik lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men, apa kabar Bang nih? Sorry. Sehat. Abdul gimana kabarnya, sehat? Kabarnya makin kurus sih sebenarnya. Aduh, kok bisa kurus? Makin kurus karena kemarinnya kita baru ada kegiatan dan banyak menguras tenaga. Belum bisa ganti asupan tenaganya gitu. Nah gini nih, ada pertanyaan bro. Siap. Gimana sih perasaan waktu pertama kali gue undang? Gini, gue sebenarnya ini ngomongnya gimana nih? Kita mau ke Jakarta-Jakartaan atau mau ke Indo-Indoan atau bahasa kita Bahasa hitam mah. Bahasa hitam itu ya. Ya kalau diundang sama Abdul sebenarnya nervous ya kalau gitu. Sama podcaster yang udah punya brand di salah satu kota Parang Sidimpon itu udah luar biasa gitu ya. Sedangkan Abdul tadi buka topik masalah tentang mau buat podcast. Iya. Jadi ini aku jujur pribadi nervous tuh. Nervous ya kenapa? Ya kamu ngundang aku di sini hadir buat sharing-sharing gitu ya pastinya ngobrol ya pastinya kalau intinya tetap nervous. Tapi ya nanti moga-moga kerap lah ya. Kita juga gak pernah makan orang loh di sini loh. Itu kan ngomongan kamu belum tentu. Cuman nikam sering. Wow, nikam sering ya. Nah itu kemarin kita tertariknya gitu kan. Jadi ya, kenapa sih tertarik buat podcast di Padang Sidimpuan nih? Oke, gini, aku sebenarnya punya inspirasi untuk buat podcast. Itu pun kalau jadi dan tapi doain nih supaya amin, jadi. Amin, kita doain dong. Mumpung ini udah masuk YouTube, numpang YouTube ya kan. Supaya nanti biar tinggal poles sedikit lagi. Iya, gitu. Boleh. Inspirasinya untuk buat podcast itu sebenarnya untuk menjadikan suatu wadah podcast ini menjadi sebuah saran atau juga sarana bisa juga saran dan tempat-tempat orang-orang yang bisa menyampaikan trik dan tips untuk pengembangan khususnya pemuda yang ada di kota Parang Sidimpuan. Emangnya orang Parang Sidimpuan itu pemudanya nggak berkembang? Wah, bukan aku bilang tak berkembang, justru karena berkembang supaya makin berkembang. Gitu. Jadi cuma ngasih wadah gitu ya? Iya. Jadi tujuan intinya itu gimana kita menghadirkan orang-orang nanti yang bakal show di podcast kita itu membahas lebih dalam bagaimana sih dia itu bisa menjadi seseorang yang sampai seperti ini. Kenapa bisa jadi gini gitu ya? Contohnya gini, aku tuh? nanti punya job ngundang gitu ya. Ngundang si Abdul gitu. Oke, fine, terima kasih. Kita Abdul, aku mau ngundang kamu gitu. Tapi yang mau kita kaji di podcast itu masalah tentang kamu kok bisa berani sampai buat seperti ini Oke. Kenapa kamu bisa buat cara belajar kamu itu gimana sih? Trik tipsnya kayak mana sih supaya ngomong komunikasinya lancar gitu. Terus alat-alatnya apa aja sih gitu. Jadi usahanya gimana caranya podcast ini menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi penikmat YouTube pastinya. Khususnya di Kota Parang Sidimpuan dong. Iya dong, karena Parang Sidimpuan ini banyak ya. Gini. Padang Sidimpuan itu kita cuma bisa ngandalin ekonomi kreatif, men. Kita nggak punya sumber daya alam di Padang Sidimpuan yang besar ya. Sumber daya alam ya betul juga untuk Padang Sidimpuan makanya Sidimpuan. Kita hanya bisa mengandalin ekonomi kreatif justru karena itu maunya kita kan sebagai kaum pemuda yang masih punya jiwa-jiwa rasa muda yang pastinya masih punya
rasa semangatnya membara-bara. Harus gitu. dong, harus Ya kan? dong. Kalau kita nggak kembang gimana lagi tuh? Ya apa salahnya bro kita buat wadah. Nah, jadi kita undang tuh orang-orang yang udah pernah berhasil yang membuktikan bahwasanya dia selama muda itu belajar untuk mendapatkan itu gitu. Ternyata anak Padang Sidempuan juga nggak kalah sama orang-orang lain. Ya tidak, nggak mungkin dong kita punya wali kota, nggak mungkin kita punya DPRD, nggak mungkin kita punya pengusaha kalau Sidimpuan ini jadi ibu kota. Ya kan, nggak mungkin kita, maksudnya gimana? Nggak mungkin kita punya orang-orang besar, ya kan? Nggak mungkin kita nggak punya orang-orang yang udah jadi pengusaha. Istilahnya orang yang dari kecil dari Parang Sidimpuan ini bisa membuktikan bahwasanya di kampung dia sendiri juga besar gitu. Intinya seperti itu deh gitu. Emangnya ada? Ada, banyak. Itu kemarin yang Abdul buat sama Bang Andi kan pengusaha juga. Ya Bang Andi. Ada Bang Dede, Bang Dede. Bang Dede. Okto, ya, Dede Okto. Nah, itu kan pengusaha. Banyak juga teman-teman kita sekarang yang udah main di branding kopi. Branding kopi ada shelter. Ini bilang produk dulu ya. Jadi nyebutin produk kita nggak bayar nih kan. Dan kita nggak ada juga sekarang anak-anak muda yang bikin kopi, kedai kopi yang dulunya sering identik dengan bapak-bapak jadi lebih sering ke anak muda dengan wifi-nya gitu ya kan, dengan berbagai marketing lah yang mereka buat ya. Iya, sebenarnya itu jadi apresiasi besar gitu. Tapi di sini masalahnya kita masih kurang yang sama namanya wadah. Wadah untuk trik dan tips bagaimana pemuda kita ini mau diarahkan ke situ. Yang pertama, yang kedua biar mereka tahu juga bagaimana cara untuk melewati fase-fase seperti itu gitu. Iya betul. Jadi istilahnya hadirnya lah nanti Raja Kombur. Itu mungkin namanya ya. Untuk branding namanya Raja Kombur familiar ya dengan bahasa kita di sini. Raja Kombur, bukan Markombur, bukan apa namanya kalau untuk bahasa daerah kita apa? Markobar, bukan Markobar, tapi bagaimana kita tahu simpelnya seperti ini aja gitu. Aku kasih pertanyaan sama seseorang yang kita undang gitu kan. Atau mungkin inilah aku mengundang mana tahu rezeki mengundang Pak Wali Kota gitu. Selamat datang Pak Wali Kota di podcastnya nanti yang akan datang. Jadi yang kita tanya itu, Pak pernah nggak sih kepikiran bakal jadi wali kota? Nah itu dia. Jadi pernah nggak Bapak kepikiran atau bermimpi itu bakal jadi seorang wali kota gitu? Belajar dari mana sih bakal menjadi seorang wali kota gitu? Dan tujuan Bapak sebenarnya untuk menjadi wali kota itu apa? Itu yang mau kita tanyakan. Kita tidak no debat politik, politik, bukan masalah politik yang mau kita bahas di sini. Tapi bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan podcast kita ini menjadi salah satu orang-orang yang bermanfaat khususnya. Sebisa mungkin kita ini memberikan inspirasi, ada pemantik untuk generasi selanjutnya. Itu dia yang kita harapkan, bro. Karena selama ini kita nggak ada orang yang ngasih itu ke kita loh. Hanya mungkin ada pun dia itu hanya ya ke kelompok-kelompoknya aja, tidak secara luas gitu ya. Ada juga beberapa. Ya namanya juga kadang rezeki-rezekian bro. Kadang juga memungkinkan karena kebetulan temennya ini kebetulan dekat sama ini gitu ya kan, dapat ilmu gitu. Iya. Hanya dari sebatas teman ke teman gitu ya. Belum ada memang yang ada untuk memberikan kita yang luas gitu, kayaknya belum deh. Ya makanya doain aja. Semoga kita datang Raja Kombur. Jadi rencananya namanya Raja Kombur. Raja Kombur Channel ya. Raja Kombur Channel. Kita tunggu kehadiran Raja Kombur. Tapi enak sih pastinya dengan gini, karena dengan ngobrol kayak gini kita itu wawasannya bakal lebih terbuka. Kita bakalan banyak tahu, saling mengerti dan saling memahami dengan lawan bicara kita. Betul. Gitu. Jadi intinya kan kita juga membuat podcast itu bukan hanya dengan tujuan kita tahu apa yang dibutuhkan ya dari seseorang. Maksudnya apa yang kita butuhkan, ilmu dari seseorang yang kita undang gitu. Kita juga perlu tips-tips dia gitu, bro. Istilahnya dia kan sudah pernah merasakan. Jadi kita yang sebagai orang-orang yang akan masuk ke fase itu, udah tahu gimana caranya gitu. Contoh gini, aku juga pengen sebenarnya punya inspirasi nih bro. Mana tahu nanti bro duluan yang bisa ngadirkan gitu ya kan ke podcastnya gitu. Aku terinspirasi melihat salah satu pedagang sate. Itu pedagang sate yang sampai saat ini menghabiskan lebih dari 500 piring dalam satu hari berjualan. Tapi dia itu hanya berjualan dengan gerobak. Mungkin bro udah pernah nyicipin sate yang ada di Jalan Merdeka. Sate apa namanya? Depan masjid.
depan Masjid Merdeka. Jalan Merdeka ya ada sate ya, yang sate kecil itu yang pinggir jalan itu. Apa salahnya nggak kita undang ownernya biar kita tahu gitu. Gimana sih resep-resep bumbu dia gitu untuk membuat sate bisa selaris itu gitu. Bukan pakai penglaris pastinya. Iya itu. Itulah cerita, nanti bisa kita tanyakan kan. Itulah dia gitu. Contohnya jadi kita tahu trik dan tipsnya buat para pendengar di YouTube kita itu bermanfaat gitu. Iya. Ada hal yang bisa dia tarik gitu ya. Itu dia. Karena memang saat ini kita lagi perlu sangat itu. Kita perlu mendekati orang-orang yang sudah besar ataupun istilahnya sudah jadi itu untuk bisa bermanfaat bagi kita gitu. Itu dia bro. Ya mungkin nanti si Abdul ya kan. Gimana? Sekarang buat podcast masih seperti ini gitu kan? Ya masih standar gini. Oke. Pertanyaannya, ketika nanti terjadi 2024, apakah Abdul tidak akan menjadi seorang besar? Doain aja ya. Untuk mempromosikan seseorang, pasti kan? Insya Allah. Itu makanya. Semoga nih ya. Aku salut luar biasa dulu nih sebelumnya buat Abdul ini ya. Terima kasih. Jauh tinggal nih buat ini. Kok jauh tinggal? Luar biasa kreativitasnya hari ini bisa diundang di podcastnya. Luar biasa Abdul, thank you banget. Terima kasih juga bro udah sempatin ada bisa datang ke sini. Pasti. Jadi bisa sambil sharing nanti ya. Bisa dong. Dan gini, kalau kita punya teman juga yang satu visi kayak gitu kan ya. Kayak saya nih udah buat podcast duluan. Rajanya juga bakalan buat podcastnya lagi ke depannya kan. Siap. Nah, dengan adanya semakin banyak podcaster di Padang Sidimpuan dan banyak hal yang mereka bahas, topik dan permasalahan yang mereka diskusikan. Artinya memang ada eksistensi pemuda Padang Sidimpuan ini yang mau maju. Iya, justru itu. Karena memang bro, sebenarnya kita perlu orang-orang kayak Abdul ini. Inisiator harus ada. Jadi teman-teman kita juga biar nggak kebingungan gitu, mencari tempat di mana dia bisa beradaptasi gitu. So dia biar tahu gimana dirinya sendiri gitu. Itu kan mungkin karena dia bingung, dia nggak tahu arahnya dia mau kemana gitu. Yang pastinya hadirnya Abdul ini udah menjadi salah satu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk pemuda di Kota Padang Sidimpuan ya. Dan di sini juga kita itu kombur ya. Kombur itu bukan sekedar kombur loh. Kombur itu tau nggak sih apa itu kombur? Berbincang. Kombur itu komunitas anak muda yang mudah berbaur. Itu kombur. Jadi kita ini anak muda. Anak muda kita ini zaman sekarang, kita kelahiran rata-rata 95-an ke atas lah mungkin ya. Nah, kita itu sekarang udah dibilang milenial itu nggak tepat loh. Iya. Karena kita ini sudah masuk ke generasi Z. Dan beradaptasinya kita itu lebih suka beradaptasi kayak ginian daripada harus ngobrolin politik, ngobrolin segala macam. That's not our style lah anak-anak zaman sekarang. 4,0 ya. 4.0 ya. Sekarang kita OTW 5.0. Makanya itu boleh aja kita berbahas politik, boleh aja. Tapi gini bro, kita nggak masalah tuh. Kita harus bahas politik, kita harus bahas ini, bahas itu. Tapi dengan cara yang kreatif, inovatif, mandiri pastinya. Pastinya dong. Karena menurut aku khususnya kita yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini tuh harus sangat-sangat cepat lah ambil peran gitu. Karena kita takutnya nanti ketinggalan kapal lagi gitu. Karena kalau kita ketinggalan lagi ya, kapan lagi nih anak Padang Sidimpuan bisa maju? Gini, kalau podcast itu sendiri kan udah lama sih adanya. Kalau di Indonesia paling tenarnya itu baru 2 tahun belakangan ini. Indonesia. Tenar lah podcast di Indonesia baru 2 tahun belakangan ini, itu pun masih di Jawa. Iya betul. Kapan nyampenya Sumatera? Kapan nyampenya Sumatera Utara? Kapan nyampenya Padang Sidimpuan? Ini dia. Karena hadirnya Abdul ya kan, pesaingnya udah datang. Raja Kombur. Dan aku nggak merasa saingan sih. Ya enggak, itu kan kita ngerasa itu jadi partner. Karena dengan semakin banyaknya yang gue sebut tadi, semakin banyaknya podcaster, semakin banyak yang kita bahas soal Padang Sidimpuan ataupun hal lainnya yang kita anggap bisa diangkat di Padang Sidimpuan, bakal majuin Padang Sidimpuan. Iya, ya pastinya kan tetap ada saingan ya kan. Biar tetap berlomba-lomba untuk maju gitu. Kalau perginya ke situ ya. Setuju kan? Kalau ke situ perginya iya. Dan selama ini kita sedihnya taunya kenapa tuh? Kalau kita pergi ke Medan waktu di acara sekolahan dulu, kuliah dulu. Iya. Dari mana? Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan itu Padang ya? Bukan, Padang Sidimpuan itu Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Gitu kan. Jadi
merasa sedih aja gitu. Kenapa sih orang-orang bilang Padang Sidimpuan itu Padang, padahal Padang Sidimpuan itu kan ya Padang Sidimpuannya sendiri, bukan dari Sumatera Barat. Padang Sidimpuannya Sumatera Utara gitu. Waduh. Kenapa ya orang-orang luar sana nggak tahu Padang Sidimpuannya? Kesalahan kita di mana nggak sih? Atau memang anak-anak mudanya nggak terlalu menonjolkan Padang Sidimpuannya? Nah, itu dia kemarin why I make podcast di ini, biar kita bisa show up Padang Sidimpuan. Oke. Kita bisa tunjukin ini loh Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan itu ya Padang Sidimpuan. Ya kan karena buktinya aja kita dari media aja ya, khususnya itu kan kita juga udah punya branding kok. Mulai dari yang Instagram sampai yang ada banyak di Facebook. Tapi memang kalangan masyarakatnya pribadi itu, kalau kayak kita pribadi yang ada di Kota Padang Sidimpuan itu lebih fokus sama yang namanya Facebook. Untuk kalangan masyarakatnya. Sedangkan untuk kalangan muda, untuk pengguna media sosial itu ya masih rentan. Yang masih bisa dikatakan masih rata-rata pengguna medsosnya masih belum membludak gitu. Nah, yang kedua gini juga, Bro. Aku itu melihat banyak sekali orang-orang yang zaman ini sekarang mengembangkan dirinya itu melalui medsos gini. Jadi kayak bupati atau kembali ke pemerintahan juga nih ya, ke kepala daerah gitu. Contohnya gitu kayak Ridwan Kamil. Nah, itu kan keren banget gitu, inovatif gitu, luar biasa gitu. Dia seorang gubernur gitu yang mampu untuk mengembangkan sektor-sektor yang ada di tempat dia itu untuk bagaimana caranya memperkenalkan daerah dia itu. Ya, bahkan dia sendiri ketika memposting satu postingan aja itu sangat luar biasa gitu. Jadi untuk memperkenalkan kepribadian ataupun bagaimana Kota Padang Sidimpuan khususnya ini, bisalah ya mungkin ya untuk mereka yang ada di bangku-bangku sana boleh ditingkatkan lagi kreativitasnya untuk menonjolkan bagaimana Sidimpuan ini gitu, atau mungkin dari UMKM ya, ekonominya, sosialnya, ekonomi Sidimpuan emangnya gimana? Nah, kita gak usah sampai bahas ke situ lagi. Kalau kita bahas ke ekonominya ya memang pokoknya aduh tak terdokon. Nah, tapi istilahnya siapa yang bisa memajukan itu kalau bukan kita? Bukan anak muda yang bergerak, siapa lagi? Itu makanya. Jangan terlalu berharap dengan mereka. Itu aja lah, Bro. Iya, jangan terlalu berharap sama pemerintah lah. Jangan sama orang-orang yang ada di sana. Boleh sih kita berharap, tapi gini, Bro. Kalau aku pribadi ya, aku tuh dari dulu udah menanamkan prinsip. Sekarang kita mau menuntut. Kalau kita berbicara tentang Padang Sidimpuan dengan pemerintahnya, sekarang kita menuntut kepada pemerintah. Pertanyaannya bagaimana dengan kitanya dulu? Kitanya udah siap atau belum? Nah, ketika nanti pemerintah sudah membuat seperti ini, yang ada masyarakatnya juga gugup. Masalah dengan pemerintah yang tidak pernah menyiapkan wadah gitu. Jadi gini, kalau persepsi aku simple aja gitu. Masyarakat itu juga bagian dari pemerintah. Oh iya dong. Dan pemerintah itu juga bagian dari masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat, mana ada pemerintahnya? So, sekarang gini, yang harus betul-betul kita perbaiki adalah bagaimana karakter yang ada di dalam diri kita dulu. Kita harus ubah pola mindset kita. Karena aku aja sendiri nih ya, melihat situasi bagaimana masyarakat yang ada di Kota Padang Sidimpuan itu lebih dominan dengan sifat GID. Apa tuh GID? Do you know GID? Nggak tahu apa tuh? Good iri doki. Iya sih, kalau gimana ya? Bukan cuma Padang Sidimpuan sih, Tabaksel lah. Labilnya seorang manusia memang seperti itu. Tapi apa salahnya gitu? Pola pikir kita itu kita tingkatkan kembali. Bagaimana caranya kita itu menilai seseorang itu lebih ayo dong, maju dong, terus gitu. Jangan alah, anma postingnya salah dia. Lebih identik untuk menjatuhkan gitu. Dan memang sampai pernah dikatakan bahwasanya masyarakat Indonesia itu dapat apa tuh? Komenan netizen terparah yang terparah gitu ya. Se-Asia Tenggara gitu. Waduh. Memang ya, gimana ya sih ya? Netizen kan maha benar. Justru itu, Bro. Tapi gini, kalau netizennya itu bisa dididik dengan benar,
berarti warga negaranya, orang-orangnya sudah berpikiran madani. Pertanyaannya gini, kalau kita mendidik yang benar, ini kita kembali kepada kebudayaan lagi dong. Bagaimana dengan dia dididik di rumah, bagaimana nanti panjang lagi ceritanya gitu. Oke lah, ya pastinya kalau harapannya sih untuk kita semua, khususnya kaum muda yang ada di Kota Parangsedimpuan, lebih bagus kita itu, kalaupun memang mau mengkritik pemerintah, tapi kritiklah dengan kreatif. Istilahnya seperti itu. Kalau mau membuat terobosan, istilahnya lebih bagus kita membuat terobosan yang sama sekali belum ada di Parangsedimpuan untuk menyinggung ataupun menerobos pemerintah. Kalau memang itu menurut menurut kita tidak sesuai dengan yang terjadi yang ada saat ini. Kalau aku sih mikirnya ya, kalaupun mau dikritik ya silahkan, tapi kritiknya itu bukan kritik menjatuhkan, kritik yang solutif. Ya, seperti itu gitu. Punya argumen ya bagus, kamu punya argumen, baik itu argumen positif ataupun argumen negatif ya terserah, karena orang-orang itu punya pemikirannya masing-masing. Tapi yang lebih bagus adalah kamu punya argumen dan itu bisa ngebangun kita. Justru itu. Jangan menjatuhkan. Siap. Itu dia sih. Kan di sosial media juga banyak sih dibilangin jangan menang dengan cara menjatuhkan orang lain ya, yang gituan. Makin tinggi dengan merendahkan ya, banyak lah motivasi yang begituan ya di sana. Tapi kalau nggak dilakuin sama aja bohong kan. Ya, makanya intinya yang perlu aksi dulu kan. Aksi. Segini, kemarin aku baca satu kutipan, dia bilangnya gini. Reading a business book doesn't make you an entrepreneur. Yes. Any more than going to garage makes you a car. Ya memang betul sih. Sebagus apapun kita ngebaca buku itu nggak bakalan jadi seorang pebisnis, men. Ya iya. Harus lakuin aja dulu. Iya, lakuin. Sama aja kayak ya, lu pergi ke garasi, nggak bakalan buat kamu punya mobil. Iya. Ya kerja dong, ya gitu. Aksi. Tapi aksinya aksi nyata, jangan cuman aksi-aksi yang banyak di sini omdo. Jangan omdo lah, omong doang. Waduh, kena nih ya. Siap. Tapi semoga Raja Kombur kita tunggu dan kita bisa ngobrol. Siap. Secepatnya Raja Kombur bakal coming soon. Nanti yang pertama kali kita suruh untuk subscribe itu, kalau sudah ada, kita bakalan berkunjung dan aktif berkunjung ke Raja Kombur. Siap. Kalau sudah ada. Sudah ada. Oh, sudah ada ini. Wow, nanti I will check lah nanti. Tinggal memasukkan apa aja sih sebenarnya, ini tinggal sedikit lagi lah istilahnya. Sedikit lagi beberapa file ya. Jadi tinggal masih menyiapkan konsep-konsep sedikit lagi bersama kawan-kawan sama tim di sana. Jadi nanti man, lu punya tim gak? Wah. Bro, gini bro. Kita sebagai orang-orang yang udah pernah menjajahi organisasi, ya kan? Apalagi kayak aku nih, bukannya apa ya? Istilahnya kan ada nih banyak teman-teman, kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Ya kita harus bilang tim. Kenapa tim? Karena teman-teman kita yang saat ini mampu, ya kita manfaatin dong gitu. Ya kan? Mungkin yang ada di bagian kameramennya, yang mungkin mahir di editornya gitu. Sebenarnya bukan memanfaatkan sih. Ya lebih bagus kalau untuk maju bersama itu ya lebih bagus sama-sama ya kan, dibandingkan tunggal gitu bro. Ya betul deh. Selagi itu semua nggak mengganggu dan semuanya enjoy, semuanya bisa bekerja nyaman, nggak ada yang tersakiti, you do it better lah. Siap. Wow, Raja Kombur, nanti kita bakalan tonton. Jadi rencana kamu buat video pertama ataupun podcast pertama itu mau buatin apa nih? Oke. Ini masih dalam konsep ya. Itu pun bisa terjadi atau enggak, tapi memang aku lebih pengen ke situ gitu. Konsepnya gimana sih jatuhnya Raja Kombur ini nanti? Aku sebenarnya ini lagi pengen itu ngajak yang viral dulu. Oke, fine. Yang viral di Parangsedimpuan sekitarnya lah ya. Yang lagi viral, tapi berani nggak sih kita ngajak mereka gitu untuk terbuka bersama kita di sini untuk membahas tentang keviralannya. Contoh gini bro, ini masalah tentang, lu pernah nggak lihat ada lewat dari lintas malam Parangsedimpuan gitu, ada yang kembar-kembar gitu yang sering men itu dua pasang sejoli itu pakaian yang sama. Gini, itu kan menjadi satu pertanyaan sama Kota Parangsedimpuan. Sebenarnya bukan sama Kota Parangsedimpuan, sama netizen yang ada ataupun masyarakat khususnya kita lah ya kan, sering gitu kan, sering lihat. Aku pengen tahu gitu,
itu sebenarnya mereka itu kembar atau enggak sih? Dan alasan mereka itu menyiapkan baju supaya sama itu tiap hari itu apa gitu? Dan kenapa malam-malam? Itu tuh seringnya sore ke malam. Tapi itu sebenarnya bukan bagian dari trik dan tips, tapi itu untuk sebenarnya bisa dikatakan sebagai salah satu intermezzo dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Kota Parangsidimpuan, khususnya mereka itu sebenarnya salah satu pertanyaan gitu. Pertanyaan merisaukan sih. Tapi emangnya orang-orang Parangsidimpuan seterbuka itu untuk ngobrol? Bro, itu tergantung bagaimana kita bisa mendekati seseorang gitu. Yang kita tanya kan nggak begitu berat gitu. Yang kita tanya kan, ini beli bajunya di mana? Kok bisa sama gitu? Yang serba 35.000 kah atau serba 50 kah gitu? Kok kepo banget sih? Kok kepo banget sih dengan kehidupan orang? Ya, kita kan istilahnya di sini menjawab aja gitu ya. Kalau memang dia pun nggak respon. Keresahan itu ya. Ya dibilang nggak keresahan sih. Sebenarnya kalau dibilang khusus kita ya, itu udah menjadi satu ikon yang sangat menarik. Khusus kita ya. Cukup diperhatikan ya. Perlu diperhatikan sih kalau aku sih. Jadi kenapa kaum muda sering membahas itu si kembar-kembar gitu? Itu mereka taunya dari mana gitu? Ya kan, berarti ada sumber gitu. Nah, justru itu biar kita kaji mendalam supaya terklarifikasi semua. Ya kalau mereka pun mau membuka lebih dalam ya nggak masalah. Ya jangan-jangan mereka juga pernah apa nih? Pernah dinaiki salah satu oleh pejabat yang ada di Parangsidimpuan. Naiki. Oh, Nike. Nike ya. Mana tahu. Tidak sebut nama ya kan? Kan Nike. Nike kan? Nike, Adidas. Itu kan. Itu dia. Ya siapa tahu ya. Ya semoga aja lah dengan obrolan-obrolan, dengan kompur-kompur itu semua kita ngebangun. Kita nggak mau macem-macem, kita cuma ngobrol kok. Iya. Emang ada larangan kita ngobrol? Undang-undang aja memperbolehkan kita untuk berpendapat. Dijaga malahan kita. Itu dia. Ya istilahnya bertujuan untuk lebih menjawab kebingungan yang ada. Yang kedua juga yang pastinya kita pengen tahu gitu alasan-alasan seseorang itu sebenarnya bisa berhasil di satu tempat itu gimana caranya gitu. Dan juga trik dan tips itu yang paling utama yang perlu kita share sama kaum muda yang ada di Kota Parangsidimpuan khususnya, apalagi orang-orang yang udah pernah berhasil. Bukan pernah berhasil, sudah berhasil. Bukan berada pernah. Di situ untuk kalau kita pernah berhasil berarti dia dulu sukses, sekarang jadi jatuh gitu dong. Kalau pernah berhasil, iya betul. Yang sudah berhasil, yang pastinya kita hadirkan untuk membagi ilmu bersama kita. Itulah intinya dari Raja Podcast yang bakal hadir. Raja Kombur nggak sih? Raja Podcast dan Raja Kombur istilahnya ya. Raja Kombur tapi podcast. Raja Kombur Podcast. Namanya jadinya apa? Raja Kombur. Raja Kombur ya. Nanti biar kita cek Raja Komburnya. Ya cek aja secepatnya. Nanti kita bakal buat akunnya. Tapi ini sebenarnya timnya lagi menyiapkan alat, bro kan. Semoga aja dia ada rezekinya. Istilahnya semua siap. Secepatnya kita kabari. Iya, fine. Secepatnya kita kabari biar kita tanya lebih mendalam, lebih dalam dari seseorang itu. Lebih tajam. Iya. Kok kayak nama-nama itu sih kayak slogan program yang realita itu. Ya? Apa selebritis. Setajam susut gitu ya. Thank you ma bro, Raja Kombur yang udah kombur banyak sama kita di sini. Jadi penasaran sebenarnya sih. Sama Raja Kompornya nanti. Dan that's one of a good intention yang udah kamu buatin untuk kita anak-anak Parangsidimpuan ini ada wadah. Dan gak jauh beda sebenarnya sih dengan konsep awal yang udah Abdul siapin. Oh iya. Ya kita juga pengennya isi gitu sih. Orang-orang di Parangsidimpuan ini mau ngomong gitu aja. Berani bicara gitu. Betul. Apa yang kamu punya, apa yang kamu iniin, apa yang kamu usahain, kendala kamu apa, masalah kamu apa. Ngobrol. Iya bro. Kabarin. Dan pastinya untuk mengeluarkan apanya gitu ya, pendapat-pendapatnya bebas di sini pastinya. Nah, ini buat bebas. Teman-teman yang punya keresahan gitu atau kebingungan gitu ya. Atau juga lagi pengen menyampaikan aspirasinya gitu. Mungkin bisa disalurkan dari sini gitu ya, bro. Gimana ya? Yang selama ini kan kita lihat
penyampaian aspirasi itu sering dilakukan mahasiswa. Caranya dengan demonstrasi. Iya. Demonstrasi bukan nggak boleh sih, fine aja kalau kamu mau demonstrasi. Tapi untuk saya nih pribadi ya, untuk generasi sekarang untuk melakukan demonstrasi, that's not my style anymore lah. Sekarang kita ini udah punya cara yang lebih beradab, lebih tertata, lebih nggak panas-panasan. Kita ini tenang, bisa makan permen, minum-minum. Tapi kita ngobrol, kita sampein lebih tajam kan daripada harus wow kayak gitu. Boleh sih kalau kamu pilih cara seperti itu, silahkan. Iya. Tapi kalau saya ya udah, kenapa kita nggak ngobrol gini aja? Yes. Jadi istilahnya lebih mengembangkan dia. Jadi tren-tren lama itu bukan dibilang dibuang, tapi bagaimana caranya supaya lebih cepat dapat responnya gitu. Ya ini cara buzzer itu banyak loh sekarang. Buzzer kemarin ada buzzernya si A, buzzernya si B, banyak sekarang. Why don't we make something like that di Padang Seribuan? Kalau di Padang Seribuan ini ada sesuatu yang baik, kenapa nggak kita dorong, kita push? Kalau ada sesuatu yang menarik, kenapa nggak kita push? Ada sesuatu yang kurang baik, kenapa nggak kita obrolin? Bukan kita jatuhin, kita obrolin. Kenapa bisa nggak baik? Kenapa bisa begitu? Solusinya bagaimana? Kita obrolin, jangan. Selama ini kan kita dapatnya ini, alah Tardo, alah Songoni depe. Ya, kenapa sih pola seperti itu masih muncul aja terus? Kenapa nggak kita ganti gitu kan ya? Kita ubah konsep-konsep lama itu. Gitu. Berat, iya. Tapi kalau nggak dikerjain, aksi lagi bro. Aksi. Makanya sebenarnya sekarang kita lebih butuh orang-orang yang mau bergerak aja. Oke. Sekarang kalau dia udah mau bergerak aja, istilahnya apapun kesalahan yang dibuat, mau salah, mau benar, mau salah, intinya udah bergerak, itu udah satu hal yang luar biasa. Nah, jadi udah diusahain gitu. Udah diusahain. Yang penting sekarang bagaimana caranya konsep-konsep itu bisa berubah, kembali seperti yang bro bilang, masalah tentang gerakan. Kita harus buat gerakan gitu. Jadi begitu juga lah. Satu sisi kan karena memang kaum muda itu lebih identik tidak mengenal dengan fase diri. Maksudnya gini. Fase diri yang kamu maksud? Gini, aku yang aku maksud gitu karena saat ini bro, ketika kita lulus di dunia perkuliahan atau sekolah, kita yang ada bingung banyak. Itu dia, kita nggak tahu kita mau ngapain, mau kemana gitu. Banyak orang yang bilang kehilangan arah, iya kan? Banyak yang kehilangan arah gitu ya, nggak tahu mau kemana, ya ngelantur aja. Itu dia. Jadi saya kalau aku pribadi gini kan bro, hadirnya juga untuk membuat podcast ini gini karena aku kan memang rupanya inilah kesadaran itu yang lama hilang, kita bingung apa sih sebenarnya yang ada dalam diri kita, apa sih sebenarnya bakat yang ada dalam diri kita gitu. Aku itu udah hampir 4 tahun dimain di broadcaster radio, broadcasting gitu. Broadcaster. Jadi main di broadcast, kenapa nggak buat podcast? Karena radio sekarang juga udah sorry to say lah ya, radio sekarang juga udah kewalahan untuk mencari bahan bicara. Justru itu. Sorry to say. Dan memang karena tantangan dunia juga bro, radio udah berubah gitu. Dan memang gini ya, banyak podcaster profesional lainnya di Padang Seribuan nggak tahu ada atau enggak, tapi di luaran sana yang awalnya dari broadcasting pindah ke podcast, men. Salah satunya kita sebut aja, boleh nggak sih kita sebut? Fine lah. Podcast Mas, mereka kan gitu. Balik dari sana, kayak Oki Antara yang dulu banyak, yang jadi VO itu banyak. Sekarang buat podcast mereka, men. Fine sih, mereka itu punya teknik berbicara, gaya komunikasi, suara yang bisa dirubah-rubah, jago-jago ya. Enjoy. Dan mereka itu lebih leluasa, lebih ngeh aja gitu ke kehidupan kita sekarang, nggak terlalu monoton dan ya statis gitu, nggak. Kita sekarang itu anak-anaknya yang dinamis, gerak terus. Jadi istilahnya lebih dominan, up to date, nggak kudet, nggak kurang gitu, nggak ketinggalan zaman kayak gitu. Ya jadi istilahnya lebih mengembangkan bakat sendiri gitu. Disitulah dia lebih leluas untuk bisa berkembang gitu. Ya bagus hadirnya podcast ini kan memang sebenarnya kan podcast ini acara radio nih.
Ini sejarahnya kan podcast ini acara radio kan. Justru itu, gitu dia tadi dulu. Kembali pada dasar gitu. 4 tahun di dunia podcast. Tapi kemana selama ini? Betah lo ya, 4 tahun. 4 tahun coba bayangin. Kenapa nggak dari dulu aku duluan yang buat podcast baru Abdul gitu kan? Okay. Itu dia salahnya. Kecolongan. Karena itu dia tadi. Kembali kepada kebingungan itu. Yang kita punya itu apa? Potensi yang kita punya itu apa gitu. Makanya hadirlah Raja Kombur untuk menyelesaikan masalah-masalah dari kawan-kawan itu. Sebenarnya kalau dari inti dari pembuatan video pertama tadi yang masalah tentang kembar itu hanya intermezzo dari video ya. Yang pastinya bersiap-siap aja nanti Raja Kombur coming soon. Ya, coming soon gitu. Terima kasih my bro Raja Kombur yang udah siap hadir di ruangan sederhana ini dan ngobrol panjang sama kita. Semoga aja kehadiran Raja Kombur nanti ke depannya semakin kita nanti dan memberikan efek domino di Padang Sidimpuan yang merubah berbagai hal dan ya konsep di Padang Sidimpuan yang kita rubah sebagai anak muda. Siap. Thank you ma bro, dan akhir kata ada yang mau ucapin gak sih? Aku sebenarnya nggak mau bilang apa-apa ya, tapi sedikit aja gitu. Oke, apa tuh? Nyeles juga maksudnya. Terima kasih ma bro, sampai jumpa lagi. Akhir kata sorry to say kalau ada kesalahan. Kita maaf. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.